Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Maila kita reading kembali ya. Kali ini kita akan bercerita tentang hubungan kamu dengan dia. Sepertinya dia masih belum menerima kamu. Kita mau lihat dulu apa alasannya dia ya. Karena sebagian dia nih yang bertanya, "Kak, dia kenapa ya alasannya ya belum bisa menerima aku?" Nah, kita akan lihat di sini ya. Oke, tapi ingat teman-temanku semua, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kamu fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi dia, orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan lihat di sini apa alasannya dia. Ya, kenapa dia belum bisa menerima kamu? Kita akan lihat di sini ya. Apa alasannya dia? Oke. Nah, kita akan lihat, kita ambil 3 aja kartunya. Di sini ada quote. Nah, teman-temanku ada 4 ya. Teman-temanku semuanya, di sini energi banyak orang ya, baca secara general. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan bisa kembali ke baca energi kamu di sini. Oke, baik. Kita akan lihat di sini. Di bottom of the deck-nya kamu, di situ ada clock ya, ada clock. Need time. Nah, di sini kamu lagi membutuhkan waktu, atau dia lagi membutuhkan waktu untuk bisa memutuskan apa yang harus dia putuskan terhadap hubungan kamu dengan dia. Ya, ini ada ya, mungkin biarlah waktu yang akan menentukan semuanya. Nah, gitu ya. Jadi seakan-akan di sini kamu dengan dia lagi menunggu waktu. Apakah benar-benar hubungan ini akan berlanjut ataukah apakah nanti ada keputusan yang akan diambil gitu ya. Nah, di sini kamu lagi menunggu waktu itu, menunggu keputusannya mungkin karena secara kamu melihat bahwa dia kenapa ya, kok dia berbeda secara kita dulunya sudah ingin berkomitmen, kok tiba-tiba berubah lagi gitu ya. Nah, kok tiba-tiba dia ngilang, nah kok tiba-tiba dia ya memblokir aku, ya bisa saja di sini kamu lagi butuh waktu merenungi, bisa saja merenungi tentang hubungan kamu atau kamu merenungi diri kamu sendiri. Oke, semoga waktu ini akan cepat berlalu ya. Kamu akan bisa mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran kamu ataupun dalam hati kamu. Oke. Kita akan lanjut di sini. Apa alasannya dia sehingga dia merasa ya mungkin tidak bisa menerima kamu dulu, atau mungkin tidak bisa berkomitmen sama kamu, ataupun di sini dia belum bisa menikah dengan kamu. Apa alasannya? Ada new phase ya. Ya, bisa dikatakan di sini ya kayak ada transformasi yang dirasakan ya, yang mungkin dulunya itu dia merasa bahwa ada sesuatu kehidupan yang sangat membebani dia, atau dulunya ada sesuatu kehidupan yang sangat bahagia ya, atau kebalikannya lah gitu ya. Tiba-tiba ya dia ketemu dengan kamu, ataupun dia ketemu dengan seseorang yang mungkin ingin berkomitmen atau apa ya, otomatis mungkin dia kaget gitu ya. Secara yang mungkin di sini dia merasakan yang dulunya dia belum pernah pacaran, atau dia dulunya belum pernah mengenal cinta gitu ya. Tiba-tiba di sini dia sudah mengenal ada seseorang nih yang akan mengatakan cinta kepada dia gitu ya. Ataupun dia merasakan bahwa wah, ternyata seperti ini ya rasa cinta itu gitu. Bisa saja ada fase baru yang dia rasakan di sini. Ada transformasi. Ini kadang-kala terjadi dari terjadi pada usia remaja gitu ya. Kan dulunya dia itu masih SD tuh, jadi ya udah SMP tiba-tiba sudah mengenal cinta gitu. Nah, itu ada fase baru yang dirasakan oleh dia. Secara ya mungkin itu bisa menggambarkan perubahan dirinya dia juga. Secara ya mungkin dulu dia merasa ya seperti ini gitu loh, kok tiba-tiba aku merasakan yang akan berbeda ya. Nah, disitulah dia merasakan. Bisa saja hal itu yang membuat dia mungkin menolak dulu kamu ya, mungkin kamu mengatakan cinta kepada dia, ternyata dia menolak apa ya, mungkin dia kaget dengan perubahan diri dia sendiri gitu loh. Itu ya terjadi di sini. Oke, itu sebagian dari dia ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada heartbroken.
Nah, seperti di sini seseorang yang mempunyai masa lalu yang cukup berat ya, atau dulunya dia pernah disakiti, atau dulu pernah dia pengen nikah atau gagal menikah gitu ya. Di situ akhirnya dia mencoba menutup dirinya dia, atau dia melihat bahwa seseorang yang akan berkomitmen dengan dia atau menawarkan cinta kepada dia seakan-akan dia merasakan bahwa itu akan terjadi lagi gitu. Itu yang dirasakan, ada ketakutan tersendiri yang ada dalam diri dia, sehingga dia itu alasan dia juga ya menolak bahwa untuk berkomitmen dengan kamu atau untuk menjadi pacarnya kamu atau apalah gitu ya. Ya bisa saja itu suatu trauma bagi dia ya. Dia takut akan hal itu kembali hadir gitu loh. Secara ya mungkin saat aku sudah mulai cinta, saat aku mulai sayang, justru aku ditinggalkan. Nah, bisa saja itu yang menjadi alasannya dia ya. Dia takut akan terjadi kembali. Ya ada trauma juga di sini dia lakukan, yang dia rasakan maksudnya ya. Oke. Nah, itu yang dirasakan dia. Heartbroken, hati dia hancur. Dia ada hati yang memang lost saat ini gitu ya, tidak bisa merasakan apa-apa. Tetapi dia berusaha di sini untuk move on, dia berusaha untuk healing di sini, dia mencoba merasakan kehadiran kamu. Tapi kayaknya mungkin hati dia masih menolak gitu loh. Secara masih ada trauma yang dia rasakan. Oke. Nah, kita lihat lagi siapa dia. Energi dia, seseorang yang mungkin belum bisa menerima kamu atau apa ya, key on a ring. Nah, di sini banyak juga ya, banyak many option, banyak pilihan yang membuat dia ragu di sini. Dimana bahwa ya banyak nih orang yang baik, banyak nih orang yang cinta sama aku, banyak nih orang yang peduli sama aku, yang care sama aku, dan semua ternyata ingin menjalin hubungan dengan aku. Nah itu bisa saja dia masih ragu, mencari ya kepastian lah ya, kamu itu seperti apa ya, kamu itu apakah orang yang bisa mengerti dia nantinya, apakah kamu itu bisa menerima dia apa adanya ya. Bisa saja di sini dia lagi mencari seseorang yang benar-benar bisa membuka hatinya dia gitu. Secara mungkin hati dia saat ini lagi tertutup. Kenapa ya? Dia juga merasakan ada trauma juga sehingga dia sulit untuk membuka hati. Tapi banyak orang di sini yang menyukai dia, tapi dia belum bisa membuka hatinya dia. Secara ya mungkin dia belum bisa menerima gitu loh. Ya seakan-akan energi masa lalunya itu masih hadir dalam hidupnya dia. Itu yang terjadi di sini ya. Alasan dia kenapa dia mungkin belum bisa menerima kamu. Selanjutnya di sini ada mirror. Di sini ada persamaan sih antara kamu dengan dia. Kayak ada ya. Nah ini juga kadang-kala persamaan itu juga menjadi momok ya bagi kita, atau ketakutan juga. Secara ya kayaknya kita sama-sama ego, kayaknya bisa nggak ya bersatu gitu ya. Kalau ego yang disamakan, nah itu juga sulit ya. Tapi kadang-kala persamaan di sini, kamu itu adalah cerminan aku sebenarnya gitu loh. Nah jadi bisa saja di mirror di sini menjadi suatu momok juga bagi dia, atau menjadi suatu halangan juga bagi dia. Karena pemikiran orang kan berbeda-beda. Kadangkala saat mirror kita, kita jodoh gitu ya. Saat kita punya kesamaan, saat kita punya ya pemikiran yang sama, ya kadangkala itu kita bisa berjodoh. Tapi lain halnya dengan orang-orang, ada sebagian mereka juga berpikir dengan mirrornya itu sulit gitu loh. Ada hal seperti itu. Bisa saja dia mikirkan seperti itu. Seandainya kita sama-sama ego nih, ya seandainya kita sama-sama pendiam gitu ya, nah gimana caranya mau cerita gitu ya, seperti itu. Jadi ada rasa mirror yang mungkin bisa membuat kamu dengan dia menghambat suatu hubungan kamu ke depan. Oke. Kita akan lihat lagi di sini seperti apa cerita selanjutnya buat teman-temanku. Untuk yang personal reading atau coaching, silahkan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan cashnya kamu. Oke, baik, kita akan sampel kartunya kembali. Kita akan sampel kartunya kembali ya. Buat teman-temanku, jangan lupa kunjungi channel pertama aku ya, Maila Zafira Tarot. Dan di sana khusus zodiak ya, zodiak teman-temanku semua. Oke. Kita ambil satu lagi ya. Oke.
Nah, di sini ada Emperor. Terlihat juga di sini ya. Aries ya. Aries, Taurus, Virgo, Capri. Wah, di sini kayaknya Pentacle semua ya. Ada The Devil, Capricorn. Itu zodiak yang dilindungi kamu ya. Elemen tanah ya kayaknya di sini. Elemen tanah. Nah, semua kayak Taurus, Virgo, Capri itu zodiak yang dilindungi kamu ya saat ini. Oke, buat teman-temanku semua, di sini kita akan coba jelaskan ya. Juga ada sebagian dari kamu merasakan bahwa butuh kerja keras lagi nih, karena sebagian dari kamu merasakan bahwa yang ingin menikah ataupun ingin berkomitmen di sini terkendala karena adanya biaya atau cuan. Ya mungkin kamu di sini berusaha dulu, berjuang dulu untuk persiapan pernikahan nantinya ya. Ada juga di sini yang benar-benar mencari pekerjaan, atau mungkin dia belum mendapatkan pekerjaan, atau mungkin belum ada biaya untuk mengarah ke berkomitmen dulu gitu. Itu bisa saja alasannya. Dimana bahwa dia di sini lagi pengen menyeimbangkan materinya dia, pekerjaannya dia ya, finansialnya dia, untuk bisa merubah hidup dia ke depan. Secara ya mungkin dia yang belum menikah atau yang belum punya pacar ya, kekasih. Nah, di sini dia butuh modal nih gitu. Jadi modal itu yang belum ada, sehingga dia bisa saja dia merasa minder ya, atau dia mungkin tidak percaya diri dengan kondisi keuangannya seperti ini gitu. Atau di sini dikarenakan ada status sosialnya kamu dengan dia yang mana bahwa kamu itu mungkin lebih wah dari dia gitu. Jadi dia merasa nggak yakin. Jadi dia di sini perlu menyeimbangkan dulu nih sama kamu agar bisa terlihat bahwa dia berhak gitu loh. Dia berhak untuk memiliki kamu itu ya. Oke, teman-temanku. Nah, di sini juga ada Five of Pentacles ya. Di sini memang terlihat ya, ada seseorang yang benar-benar mengalami suatu kesedihan atau penderitaan ya, dari segi finansialnya dia, ataupun dia di sini kayak ya pernah tertipu, atau mungkin dia di sini pernah dirasakan bahwa wah aku pernah hampir menikah, tahu-tahu aku ditinggalin gitu ya. Jadi ada juga trauma. Jadi saat ini mungkin dia lagi pengen healing dulu, atau di sini dia pengen move on dulu gitu ya, atau di sini dia pengen sukses dulu gitu, sehingga baru bisa menerima kamu. Nah, itu juga suatu alasan dia ya, kenapa dia masih pending untuk menikah ataupun berkomitmen dengan kamu, karena banyak alasan di sini. Nah, di sini juga ada The Devil. Ya. The Devil, alasan dia kenapa dia masih belum berkomitmen sama kamu, bisa saja di sini dia punya kekasih atau punya seseorang yang hubungan sahnya, atau bisa saja dia di sini sudah mempunyai pasangan ya, apakah itu istri ataupun suami ya di rumah. Jadi itu alasan dia belum ingin berkomitmen sama kamu, secara dia masih punya hubungan yang sah, atau dia di sini masih punya seseorang ya, atau dia pacar ataupun kekasihnya dia, sehingga dia tidak mungkin mengkhianati pasangannya. Jadi dia hanya ingin bermain dengan kamu, hanya sekedar mencari kesenangan aja. Itu gambaran di sini ya. Oke, buat teman-temanku semua. Nah, di sini juga terlihat ada Emperor. Itu menggambarkan bahwa ya ini kayak energi kamu ya. Kamu merasa bahwa ya saatnya sudah pantas untuk menikah gitu. Dan begitu juga ya kamu merasakan bahwa sudah waktunya aku untuk berkomitmen dengan kamu gitu. Secara di sini juga kamu memaksakan bahwa ya memang, apalagi dari segi umur mungkin kamu sudah mapan, atau dari segi usaha kamu mungkin sudah mapan. Jadi apalagi yang mau kamu cari, sehingga kamu mencari seseorang yang benar-benar ingin berkomitmen. Dan di sini seseorang itu ya mungkin banyak optionnya ya. Jadi itu kamu harus benar-benar berhati-hati dengan orang yang akan datang kepada kamu. Secara ya banyak orang yang mungkin hanya memanfaatkan, atau hanya banyak yang toksik, atau dia nanti mementingkan diri dia sendiri, sehingga ya kamu mungkin terabaikan. Jadi kamu di sini harus benar-benar bisa melihat bahwa orang yang akan datang kepada kamu itu bisa bahagia dengan kamu nantinya. Oke, itu yang kalau aku lihat di sini ya. Buat teman-temanku, jadi jangan sampai kamu salah memilih. Jangan sampai kamu hidup dengan orang yang salah, karena sudah dari awal sudah salah. Wah, nanti kedepannya juga akan hancur gitu loh. Jadi benar-benar kamu rasakan kalau seandainya
dia belum bisa berkomitmen sama kamu, ya kamu tanya dulu alasannya apa, kenapa gitu ya. Dan kalau memang sudah siap ataupun nanti ada jodohnya, itu pasti akan ketemu. Itu aja sih intinya ya buat kita semua. Oke. Oke, teman-temanku, mungkin itu dulu ya readingan kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu bisa lebih bahagia dan bisa ketemu dengan orang yang cocok di sini dengan kamu. Jadi itu alasannya dia kenapa ya mungkin belum berkomitmen dengan kamu atau apa gitu ya. Oke, teman-temanku, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi ya, bertemu dengan pasangan yang cocok dengan kamu. Dadah.